Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Start up. Standing by. Perlu saya ingatkan kembali, jangan lupa menggunakan 5M-nya ya untuk menggunakan protokol kesehatan. Pertama, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Amin. Bagaimana kalau kita menggunakan perhitungan rumus-rumus? Oke. Menggunakan perhitungan rumus-rumus, tentunya kalian harus tahu dulu yang namanya tipe data sudah. Operator aritmatika, operator penugasan, operator pembanding, dan operator logika. Coba kita tanya Wetri School. Oke, adakah di sana operator? Dia punya apa di operator? Di operator are used to perform operation on variable and value. Ya. Jadi operator adalah yang digunakan untuk operasi tampilan sebuah variabel dan nilai. Dia bisa menjumlahkan dan lain sebagainya. Kita lihat arithmetic operators. Operasi aritmatika yang ada di C# itu ada plus, min, kali, bagi, apa nih? Persen itu modulus atau return the definition reminded. Jadi dia sisa bagi. Kalau misalkan 3 dibagi 1 berapa? 3. 4 dibagi 2 2. Kalau 4 dibagi 2 ada sisanya gak? Tidak ada. Kalau 3 dibagi 2 1,5. Nah, di modulus atau mod, dia 3 dibagi 2 itu bukan 1,5 hasilnya. Jadi 3 modulus 2 itu adalah 1. Jadi sisa baginya adalah 1. Jadi hasil 3 dibagi 2 sisanya 1. Jadi sisa hasil bagi gitu. Jadi nggak jadi koma dia. Oke, itu aritmatika. Ada juga di operator aritmatika itu ada increment atau increase the value of the variable by 1. Jadi dia meningkatkan sebuah nilai sebanyak 1. Jadi kalau A itu ada 1, kalau di A plus dia naik 1 jadi 2 dan lain sebagainya. Min dia decrement, kebalikan dari increment. Dia decrease atau berkurang nilai variabelnya yaitu 1 poin. Jelas? Tadi aritmatika operators. Ada yang lain? Sisa assignment operators. Assignment operators are used to assign value to variable. Coba kita lihat. Dia menggunakan tanda sama dengan. Coba nih, dan dilihat dari contohnya integer x sama dengan 10. Jadi tanda sama dengannya ya. Ini integer x sama dengan 10 titik koma x plus sama dengan 5. Nah loh. Jadinya berapa nih? Coba kita try yourself. Jadinya berapa tuh? Plus sama dengan 5. X ditambah sama dengan 5. Harusnya dia 15 ya. Bener. Ini ya 15 ya. Jadi si X itu tambah yang mana? Tambah sama dengan 5. Itu bisa langsung otomatis dia menjumlahkan. Tergantung kondisi program yang kita akan pakai. A list of all assignment operators. Assignment itu apa assignment? Assignment itu penugasan, sama kayak tadi yang Bapak
bacain di buku ya. Dia masuk operator penugasan. Itu yang tadi setelah operator aritmatika ya. Operatornya sama dengan plus sama dengan min sama dengan kali sama dengan, kurang lebih nanti digunakannya kayak tadi ya, kurang lebih ya. Ini boleh kalian screenshot, boleh ya. Operator penugasan. Di bawahnya lagi ada operator comparison. Operator comparison, compare, membandingkan ya, membandingkan. Ada equal to, dia sama dengan ya. Ada not equal, tidak sama dengan. Kalau di Visual Basic dia kurung buka, kurung sikut buka, kurung sikut tutup ya. Ini dan ini. Kalau di sisap dia tanda seru sama dengan. Yang ini sudah tahu, lebih besar dari, ini kurang dari, yang ini lebih dari sama dengan, ini kurang dari sama dengan. Selesai, tinggal nanti kita contoh-contohnya langsung coba ya. Kemudian juga ada operators logical atau operator logika. Operator logika yang pertama ada logical and, ada logical or, ada logical not. Di tidak gitu, pakai tidak. Contohnya misalkan gimana ya? Kalau gini, X kurang dari sama dengan 5 atau X kurang dari sama dengan 4 gitu. Langsung ke contoh coba yang ini ya. True. Oh, dia isiannya kok jadi boolean ya? Oh, dia tuh jadi boolean. Return the true because one of the condition are true. Betul. 5 is greater than 3 but 5 is not less than 4. Jadi kalau yang contoh ini kita lihat nilai X-nya. X-nya kan 5. X-nya 5. Apakah 5 lebih dari 3? Betul. Apakah 5 kurang dari berapa? 4? Salah. Jadi kalau ada or gini, dia diambil yang betulnya, yang ini. Jadi salah satu. Operator selesai. Ada strings. Ini khusus bahasan untuk string, sisap string dan lain sebagainya ke bawah. String length dia menghitung panjangnya string. Ini harusnya ada 26 ya. Coba kita cek. The length of the txt string is 26, betul ya? Tuh. Other methods. Upper untuk menaikkan isi dari teks supaya jadi huruf besar, begini, huruf besar semua. Kalau lower, dia akan menjadikan teksnya huruf kecil semua. Ada juga string concatenation. Oke guys, concatenation atau concat ya. Kan kita udah pernah coba. Di mana? Yang tadi ya, dengan menggunakan plus itu ya. String concat. You can also use the string.concat method to concatenate to string. That's right. Name bla 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 bla. Mau coba yang ini? Silahkan. Sebetulnya yang saya praktekin itu adalah sebuah apa ya? Kompresan atau rangkuman dari yang sudah saya pahami ya. Jadi kalau misalkan kalian lihat coding ini, itu sudah menjadi rangkuman untuk keseluruhan materi yang akan
kalian pelajari sebetulnya. Begitu. Apa saja? Tipe variabel, tipe data, variabel, kemudian input users, apalagi tuh concat ya, yang ini yang ditambahin. Sip, insya Allah semuanya bisa lah ya. Mau ke sekolah juga boleh diskusi dengan saya, mangga ya. Saya pengen kalian pertama bikin menu, istilahnya menu ya. Gini menunya, dalamnya di sini misalkan menghitung luas segitiga lagi. Coba rumus apa aja deh. Menghitung luas persegi 3, menghitung luas lingkaran. Nanti kalau ada kasus gini, kalian akan coba belajar untuk bisa menghandle si error, atau kalian bisa lebih belajar untuk mengolah logika kalian, bagaimana cara menggunakan coding tersebut dengan baik dan dengan benar. Dengan baik seperti apa? Sesuai dengan algoritmanya. Dengan benar seperti apa? Tidak error ketika dijalankan. Begini. Kemudian dia akan memasukkan pilihan. Masukkan kebiasaan ya. Masukkan pilihan Anda. Gitu. Sebulan cukup gak? Sebetulnya seminggu juga cukup ya. Jangan males Jangan males. Ketika dia pilih soal. Ketika user pilih 1, akan menjalankan rumus apa? Luas segi 3. Kalau 2 menjalankan rumus persegi 3, menjalankan rumus lingkaran ya. Tugas kelas 11 RPL ya, PBO. Kira-kira bisa? Di pilihan nanti silahkan coba kalian cari dulu, dia ada di materi if else, silahkan dicoba. Ataupun kalian bisa menggunakan switch and case break. Suka ya? Nah, semoga ini bisa menjadi pemacu kalian untuk bisa terus ngoding. Mungkin segitu dulu dari Bapak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.